Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa lagi bersama Mat Sairozi. Kali ini kita akan belajar tentang luas permukaan kubus dan balok. Ya, materi ini seringkali dilupakan oleh kita. Ya, banyak siswa yang lupa tentang rumusnya luas permukaan itu apa, itu banyak yang lupa. Nah, untuk itu kali ini kita akan belajar tentang luas permukaan. Kita akan mencoba mengupas tuntas luas permukaan. Kita akan coba tanpa rumus. Pasti bisa ya, karena luas permukaan itu sebetulnya mudah. Kalau kita nggak paham konsepnya, kita hafalkan rumusnya itu akan menjadi susah. Oke, next kita akan lanjut ke berikutnya. Ya, kita lihat berikutnya ini adalah tentang jaring-jaring kubus. Sebelum kita ke rumus luas permukaan atau ke latihannya, kita harus paham mengenai jaring-jaring kubus. Ya, di soal-soal ujian nasional seringkali kita jumpai soal tentang jaring-jaring kubus. Banyak kali ya. Jadi jaring-jaring kubus itu kalau dicari itu ada 11 macam. Nah, ini selebihnya tidak ada. Jadi yang berbeda di sini hanya ada 11. Ini bentuk T, ya bentuk F, dan sini selain ini ya sudah nggak ada, ini maksimal jumlahnya 11. Oke, lanjut. Ini cukup dilihat aja karena ini biasanya keluar di ujian nasional baik di SD maupun di SMP. Ya, lanjut. Ya, misalkan ada soal seperti ini, berapakah luas permukaan balok berikut? Nah, ini bagaimana kalau kita mencarinya sedangkan kita tidak paham rumusnya, kita tidak hafal rumusnya. Nah, apakah kita biarkan saja? Tentu tidak. Karena kita paham yang namanya luas permukaan itu pasti kita hanya menjumlah atau di total semua luas bangun datar yang menyelimutinya. Coba diperhatikan di sini, balok itu kan ada berapa? 1 2 3 4 5 6, ada 6 sisi yang perlu kita jumlahkan, yaitu sisi depan sama belakang, kanan kiri sama atas dan bawah. Sehingga kita hanya menjumlahkan aja tanpa rumus sudah bisa. Nah, coba yang depan luas persegi panjang yang depan ini kan P kali L ya, atau 5 kali 4 ya. Nah, ini yang depan ini itu kan 5 kali 4 itu 20. Yang belakang juga sama, depan dan belakang bentuknya sama ya. Oke, ini pasti juga sama ya, 20. 20 dari mana? Ya dari 5 kali 4. 4 dari mana? 4 kan ini tingginya. Tinggi. 5 dari ini, 5 kali 4. Nah, terus setelah itu kita akan mencoba mencari luas sisi yang lain, yaitu di sini adalah luas yang samping kiri atau kanan ya ini ya. Jadi di sini ini kelihatannya jajar genjang, tapi sebetulnya ini adalah persegi panjang karena gambarnya ini 3 dimensi. Oke, jadi luas bangun persegi panjang yang merah ini adalah 3 kali 4 yaitu 12. Begitu juga yang samping sebelahnya ini juga sama persis 12. Nah, oke, sekarang tinggal mana yang belum kita hitung luasnya, yaitu yang bagian atas dan bawah. Nah, ini yang atas ini sama, walaupun kelihatannya adalah jajar genjang, tapi sebetulnya bangun ini merupakan bangun persegi panjang. Nah, luas persegi panjang ini bagaimana? Ya ini kan ini ke sini 5. Sedangkan yang ini miring ini 3. Lurusnya ini yang bawah. Sehingga kalau kita cari luasnya yaitu 5 kali 3 yaitu 15. Sama persis dengan yang bawah juga begitu. Ini juga 15 karena 5 kali 3. Nah, sedangkan luas permukaan ya kita tinggal total saja semuanya. Ini pasti ada 2 pasang, ini ada sepasang ini yang sama. Ini sama, ada 3 pasang, pasti ada yang sama. Sehingga kita tinggal menjumlahkan saja 20 tambah 20 tambah 12 tambah 12 tambah 15 tambah 15
secara wet dihitung ketemunya 94 cm persegi. Ya, silakan dipahami dulu. Oke, cukup. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Kita akan coba soal yang lain. Ya, di sini berapakah luas permukaan balok ini? Sama seperti yang tadi caranya. Kita mencari yang depan. Depan ini kan 7 kali 5. Kenapa kok 5? Karena ini sama. 5 yang depan dengan 5 yang belakang sama. Jadi 7 kali 5 yaitu 35, yang belakang juga 35. Pasti ada pasangannya. Begitu juga dengan yang samping kanan, ini juga 4 kali 5, 20. Ini pasti punya pasangan, itu sebelahnya ini. Ya sama 20. Ya. Sama yang atas sama yang bawah seperti yang tadi. Ini luasnya adalah 28 cm persegi. Dari mana kok bisa 28? Ya karena 7 kali 4. Ya. Ini yang 7 kali 4. Yang bawah sama yang atas sama. 7 kali 4, 28 cm persegi. Ya. Di sini saya gambarkan, ini kelihatannya jajar genjang tapi sebetulnya adalah persegi panjang karena 3 dimensi tadi. Ya, sama langkah berikutnya kita total. Ini kan 35 ada 2, 20-nya ada 2, 28-nya ada 2, total aja. Jadi karena ada 2 semuanya, saya bisa menuliskan seperti ini. 2 kali 35, kemudian 2 kali 20, ditambah 2 kali 28, terus kita kalikan, kali, terus dijumlah. Hasilnya 166 cm persegi. Oke, silakan dipahami dulu. Oke, cukup. Berikutnya, luas permukaan balok. Nah, ini kita sudah mencari rumus. Kalau tadi kita sudah belajar tentang cara mencari luas permukaan balok ataupun kubus tanpa rumus, itu kita sudah bisa. Nah, kalau kita tanpa rumus sudah bisa, maka alangkah baiknya kalau kita hafal rumusnya juga. Nah, tentunya hafal itu tidak langsung semena-mena hafal, tapi harus dipahami konsepnya dulu. Konsepnya yaitu yang tadi, yaitu kita jumlahkan luas sisi-sisi yang menyelimutinya, depan, belakang, kanan, kiri, atas, dan bawah. Ya, ini ada sebuah balok dengan panjang P, lebar L, tinggi T. Sama konsepnya, yaitu kita cari luasnya. Yang biru yang depan ini kan P kali T, karena ini kan T. Ya, ini P kali T, yang belakang juga P kali T. Yang samping kanan juga begitu, ini L kali T. Ini yang kiri juga begitu. Nah, L kali T. Yang atas sama ini P kali L ya. P kali L, P kali L. Nah, di sini ini pasti ada pasangannya, ini sepasang. Ada 6 sisi, ada 3 pasang. Luasnya ya tinggal kita total. Jadi P kali T nya itu ada 2, L kali T nya ada 2, P kali L nya juga ada 2. Bisa saya tulis seperti ini, 2 kali PL ditambah 2 kali PT ditambah 2 kali LT. Karena sama-sama 2 nya, ini bisa saya taruh di luar karena sama. Sehingga rumus luas permukaan balok adalah 2 kali kurung P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Berikutnya, bagaimana kalau kubus? Ya, sebetulnya kalau kubus itu lebih mudah karena kubus merupakan balok. Kubus itu juga merupakan balok, tapi balok yang khusus. Kenapa khusus? Karena panjang sisinya sama semuanya. Kalau balok kan P kali P, LT, kali ini S, S, S. S itu panjang sisi ya, sama semuanya. Sama caranya ini, kalau kita mencari ini S, berarti ini kan yang depan yaitu S kali S, yaitu S pangkat 2. Nah, yang belakang juga gitu, S kali S, S pangkat 2. Nah, yang samping ini kanan juga begitu, S kali S, S kuat pangkat 2, S pangkat 2 juga. Nah, ini juga S pangkat 2 ya.
yang ini juga S pangkat 2 karena S kali S pangkat 2. Sehingga luas permukaan kubus ya kita tinggal total saja. Jadi S pangkat 2 nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Berarti rumusnya adalah 6 S pangkat 2. Nah, berarti ini kalau ditanyakan luas permukaannya kita tinggal mengkuadratkan dulu, baru kemudian dikalikan dengan 6. Oke, cukup itu pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan wassalamualaikum.